Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'asa fina nabiyyanal a'zam wa ja'ala ummatahu wasatun khairal umam. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidil anam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah wa syukrillah, dengan kudrat iradat Allah subhanahu wa ta'ala disertai dengan taufik hidayahnya, channel Rahmatul Ummah tetap eksis, tetap bersemangat untuk mengirim tausiah. Semoga tausiah ini walaupun dengan bahasa yang sangat sederhana bisa diterima di berbagai kalangan. Lebih dari itu, mudah-mudahan tausiah yang berbahasa yang sangat sederhana ini bisa bermanfaat bagi segenap kaum muslimin muslimat, khususnya bagi saya sendiri. Selanjutnya, ada dua nenek moyang Nabi yang pernah dalam sejarah tercatat akan disembelih. Ini salah satunya. Ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sabda beliau, "Ana ibnu Zabihaini, aku adalah anak dari orang yang pernah akan disembelih." Nah, hadis ini sangat sederhana, sangat pendek, cuma 3 kalimat. Ana ibnu Zabihaini, aku adalah anak atau keturunan 2 orang yang pernah akan disembelih. Walaupun hadis ini cuma 3 kata, tapi ini mencakup 2 zaman. Kita jelaskan satu persatu. Siapa yang dimaksud dengan salah satu nenek moyang Nabi yang pernah akan disembelih? Yang pertama adalah Nabi Ismail alaihi salam, putra daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika tanggal 10 bulan haji, Nabi Ibrahim alaihissalam melaksanakan nazarnya untuk menyembelih putranya yang bernama Ismail, dan Allah menggantinya dengan kibas atau kambing dari surga, peliharaan kurban daripada putra Nabi Adam yang bernama Habil. Nah, seandainya Nabi Ismail alaihissalam jadi disembelih oleh ayahnya yang bernama Ibrahim, berarti tidak mungkin akan lahir bangsa Quraisy, karena bangsa Quraisy, bangsa Arab, cikal bakalnya adalah Nabi Ismail alaihissalam. Tanpa ada Nabi Ismail tidak mungkin ada bangsa Arab. Tanpa bangsa Arab tidak mungkin ada bangsa Quraisy. Itulah salah satunya. Yang kedua, nenek moyang Nabi yang pernah akan disembelih yaitu ayahnya sendiri yang bernama Said Abdullah. Bagaimana ceritanya? Kita simak dengan seksama. Abdul Muthalib, beliau itu baru punya anak laki-laki 1 yang bernama Haris. Sedangkan untuk membantu pekerjaan Abdul Muthalib dibantu dengan anaknya yang sematawayang tersebut yang bernama Haris. Betapa capeknya. Bahkan ada tugas bagi Abdul Muthalib, ditugaskan oleh suku Arab bahwa Abdul Muthalib harus mengurus, menyediakan air untuk orang-orang yang beribadah di sekitar Ka'bah. Saat itu sumur Zam-Zam masih tertimbun pasir, sehingga digali oleh Abdul Muthalib. Digalinya dengan kedua tangannya sendiri dan dibantu dengan anak laki-lakinya yang pertama yaitu Haris. Karena kecapean,
Sampai-sampai Abdul Muthalib bernazar, seandainya saya mempunyai 10 orang putra, maka agar air Zam-Zam ini mudah ditemukan dan mudah untuk digali, saya akan menyembelih salah satu putraku yang 10, seandainya aku sudah mempunyai anak pria 10 orang. Hari demi hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, begitupun tahun berganti tahun. Tiba saatnya Abdul Muthalib mempunyai 10 orang putra. Di antaranya Said Abdullah, Sayyidina Abbas, Sayyidina Hamzah, Abu Lahab, dan Haris. Nah, di antaranya itu. Maka sampailah ke telinga Abdul Muthalib ada seseorang yang memperingatkan, wahai Abdul Muthalib, dulu engkau pernah bernazar, apabila engkau sudah mempunyai anak pria, anak laki-laki 10 orang, maka kamu akan menyembelihnya untuk kelancaran mengeduk pasir yang menghalangi sumur Zam-Zam. Oh iya, kata Abdul Muthalib, aku sudah lupa. Kenapa? Sudah puluhan tahun ke belakang. Akhirnya Abdul Muthalib mengumpulkan putra-putranya yang 10 dan mengabarkan kepada mereka, wahai anak-anakku, dulu aku pernah bernazar waktu putraku masih 1, yaitu yang bernama Haris. Aku pernah bernazar, apabila aku mempunyai 10 anak laki-laki, aku akan mengorbankannya dengan cara disembelih salah satu daripada kalian untuk kelancaran mengeduk, mengangkat pasir yang menimbuni sumur Zam-Zam. Anak-anaknya pada patuh kepada Abdul Muthalib. Untuk keadilan, siapa yang harus disembelih? Nah, ini melalui, kalau sekarang itu diundi. Setelah diundi, ternyata yang keluar namanya itu adalah Abdullah. Akhirnya Abdul Muthalib tanpa basa-basi membawa Said Abdullah ke dekat sumur Zam-Zam untuk disembelih. Kejadian itu disaksikan oleh halayak ramai, ratusan orang bangsa Quraisy. Kata bangsa Quraisy, wahai Abdul Muthalib, seandainya engkau jadi menyembelih putramu yang bernama Abdullah, ini kebiasaan takut ditiru oleh keturunan kita di masa-masa yang akan datang. Karena engkau adalah pemuka masyarakat. Kebiasaan pemuka masyarakat pasti kebiasaannya akan ditiru pula oleh masyarakat. Kan ada salah satu ungkapan, sadatul adat, adatus sadat. Ya, kebiasaan raja, kebiasaan pemuka, tokoh masyarakat adalah rajanya kebiasaan. Ini takut ditiru. Maka nadarmu untuk menyembelih Abdullah bisakah diganti dengan harta benda yang lain? Kata Abdul Muthalib, saya akan bermusyawarah dulu. Saya akan bertanya kepada Arab. Nah, akhirnya Abdul Muthalib minta pendapat Arab. Arab itu berarti orang yang dituakan, ya, orang yang pepatah-pepatahnya, omongan-omongannya selalu diturut. Ya. Kata Abdul Muthalib, wahai Arab, bisakah masalah ini diganti dengan harta yang lain? Kata Arab, boleh-boleh saja. Apabila kocokan pertama putramu Abdullah supaya tidak jadi disembelih, begitu keluar nama Abdullah, kamu harus membeli 10 ekor onta untuk menebus agar Said Abdullah tidak jadi disembelih. Ya. Pokoknya apabila sampai 10 kali, 9 kali nama Abdullah terus menerus yang keluar, maka tulislah
salah satu nama di sana ada nama onta. Akhirnya Abdul Muthalib tergesa-gesa pulang ke sekitar sumur Zam-Zam dan sepakat ya, seandainya setelah diundi beberapa kali, kalau nama Abdullah saja yang keluar, maka Abdul Muthalib akan sanggup membeli ratusan ekor onta. Diulanglah undian yang pertama. Setelah diundi, ternyata dari undian yang pertama sampai undian yang ke-9, berarti itu keluarnya adalah nama Abdullah. Satu kali nama Said Abdullah keluar harus ditebus dengan 10 ekor onta. Ini sudah 9 kali. Tetap aja tidak keluar nama Abu Lahab, tidak keluar nama Abu Thalib, tidak keluar nama Abbas, tidak keluar nama Hamzah, tidak keluar nama Haris. Yang keluar itu aja sampai 9 kali nama Abdullah. Nah, berarti Said Abdul Muthalib harus sanggup mengeluarkan duit yang besar untuk membeli 90 ekor kambing. Lalu di undian yang terakhir, yang 10 kali, ternyata keluarlah nama onta. Akhirnya Abdul Muthalib membeli 10 ekor onta lagi. Kalau dijumlahkan menjadi 100 ekor onta. Tidak jadi masalah karena harta beliau itu bergelimpangan. Sangat kaya raya sehingga disegani di kalangan Arab. Nah, akhirnya 100 ekor onta itu disembelih oleh Abdul Muthalib dan disedekahkan kepada penduduk Mekah. Itulah salah satu sejarah bahwa kedua nenek moyang Nabi sempat dalam sejarah akan disembelih. Yang pertama Nabi Ismail oleh Nabi Ibrahim dan tidak jadi, diganti dengan kambingnya Habil. Yang kedua Said Abdullah akan disembelih oleh Abdul Muthalib demi kelancaran mengangkat pasir yang menimbuni sumur Zam-Zam, ditebus dengan 100 ekor onta sehingga Said Abdullah tidak jadi disembelih. Itulah makna hadis ana ibnu Zabihain, aku adalah keturunan 2 orang yang pernah akan disembelih. Mudah-mudahan kisah-kisah yang telah ditayangkan melalui channel Rahmatul Ummah menambah wawasan dan menambah kecintaan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Mohon maaf dari segala kekurangan. Semoga kesalahan dan kekurangan dari penjelasan ini tidak menjadi fitnah. Ini semata-mata kebodohan saya sendiri dan dari kebenarannya. Mudah-mudahan ini menjadi kemaslahatan bagi segenap kaum muslimin muslimat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.